warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo good people, bertemu lagi bersama saya Firda Diliza. Dan saya kali ini nggak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu marketing dari Taif Property untuk menginformasikan maupun memberikan tips menarik seputar properti. Nah, kali ini langsung saja ya. Silakan Mas diperkenalkan dan juga jangan lupa disapa misalnya. Oke, terima kasih Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza, marketing dari Taif Property. Kali ini saya temani Mbak Firda mungkin menyampaikan beberapa properti. Informasi properti. Sepertinya Mas Reza ini baru pertama kali gitu ya good people. Jadi agak deg-degan gitu ya Mas Mbak. ya. Dari tadi kan grogi sekali ya. soalnya ini. Langsung saja ya Mas ya. Mbak. Saya ini kemarin dapat pertanyaan dari beberapa warga masyarakat sekitar menanyakan ke saya, dan sedangkan saya ini nggak tahu sih sebenarnya, saya juga awam, makanya saya butuh penjelasan dari marketing yang lebih paham. Nah jadi gini Mas, tips membeli rumah bagi milenial di masa pandemi, mau pilih rumah inden atau ready gitu. Oke. Silakan Mas dijelaskan. Oke Mbak Firda. Jadi gini, memang di masa pandemi ini untuk masalah pembelian rumah itu orang-orang yang berhubungan langsung properti itu memang mikir bagaimana sih cara baiknya itu membeli secara inden atau ready dan di stok. Jadi sebelum saya ngomong masing-masing, kita perlu tahu dulu kira-kira inden itu seperti apa. Kalau inden sendiri yang pasti itu kan pembelian rumah, Ya. barangnya belum ada. Oh, jadi Istilahnya kita pesan. bangunannya belum ada, masih berbentuk tanah. Masih berbentuk konsep, berbentuk tanah, konsep. seperti itu, Gitu. Mbak Firda. Terus kemudian kalau untuk kita yang pembelian ready. secara inden, itu kita ada beberapa kelebihan memang Mbak Firda. Apa itu Mas? Kelebihannya itu pertama, harga jualnya pasti relatif lebih murah. Oh gitu, malah lebih murah ya? Karena kan proyek-proyek baru belum ada bangunan sama sekali, yang pasti Masih dengan adanya harga murah itu pihak developer mesti memberikan beberapa promo-promo yang banyak sekali. Seperti gitu. itu. Terus yang kedua itu pembelian secara inden itu sama dengan investasi. Misal ada orang tujuannya itu membeli rumah bukan untuk dihuni, tapi untuk investasi masa depan. Mungkin hari tuanya. Mungkin belinya itu untuk dikontrakkan, seperti itu. Gitu. Benar. Jadi belinya tanah gitu ya? Dan rata-rata orang pembelian inden itu tujuannya untuk investasi itu tadi. Mereka itu nggak mikir cepet-cepet untuk nempatin. Oh, cuma yang penting kita punya tabungan investasi properti gitu. Seperti itu. Nanti dibangun kalau ada orang yang mau gitu. Biasanya kayak gitu ya Mas? Iya, ya? benar. Dan untuk pembelian inden biasanya pihak developer itu menawarkan ada caranya pembayarannya bisa lewat in-house, pembayaran lewat developer atau KPR. Seperti gitu. itu Mbak. Jadi sama aja ya Mas ya, tetap ada beberapa cara ya Mas ya? Seperti itu. Jadi kalau untuk pembayaran, misal kalau untuk pembayaran in-house, itu pembayaran ke developer itu menangnya mungkin mereka pihak pembeli itu dia enaknya nggak perlu ada tambahan bunga seperti KPR. Seperti Itu yang in-house Mbak. Oh itu yang in-house gitu. Terus ada lagi kelebihannya kalau untuk pembayaran rumah secara inden itu kita bisa memantau proses pembangunan unitnya. Oh, jadi tahu progresnya Tahu gitu progresnya, mulai dari awal sampai akhir. Jadi kita misal, bisa ngecek juga bener, ngecek seperti itu. Langsung cek lokasi gitu. Cek lokasi, bisa ngawal istilahnya Mbak ya. Oh gitu. Gitu. Terus Mas. Terus kalau misalnya Mbak Firda itu atau good people itu mau beli rumah secara ready, itu kelebihannya banyak juga sih Mbak. Jadi kita harus tahu dulu nih kalau untuk pembelian secara ready, developernya seperti apa. Kalau ready juga itu kira-kira itu kita kualitas bangunannya Mbak yang utama Mbak. Karena kalau kita beli rumah secara ready, kita nggak tahu nih developernya seperti apa atau apa. Tapi dengan adanya ready itu kita bisa tahu kualitas bentuknya bangunannya kayak seperti gimana, ini mudah, ini sudah tanahnya pasti kayak gimana gitu, bangunannya gitu, ukurannya juga gimana, tipenya juga gimana. Seperti itu. Tapi kekurangannya ada. Untuk kekurangannya untuk yang rumah ready itu
sebelum kita beli rumahnya itu kita nggak bisa nggak bisa request Oh, jadi untuk ya rumahnya. Ya itu bentuknya ya bangunannya. kayak gitu, kecuali kalau dia mau sudah beli. Sudah beli itu beda silakan lagi. direnovasi bisa kalau kayak gitu. Seperti itu Mbak Firda. Oh, jadi kayak gitu. Jadi menurut Mas Reza sendiri tuh, dari pribadinya Mas Reza sendiri yang banyak tahu dari masyarakat, biasanya mereka tuh lebih milih yang inden atau yang ready sih, Mas? Sebenarnya itu pilihan itu sebenarnya. Jadi ada beberapa user kita itu rata-rata ada yang pembelian secara ready, ada yang pembelian juga yang inden bangun. Jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing. Oh, gitu. Terus misalnya kalau ada user itu yang membeli rumah secara inden, kita harus tahu dulu nih, kita harus ada beberapa tips yang perlu diperhatikan untuk masalah pembelian rumah secara inden. Apa Kita aja harus nih? tahu pertama Tipsnya apa aja? developernya seperti apa. Oh, jadi developernya. pengembangnya itu seperti apa. Terpercaya apa enggak? Masalah legalitasnya seperti apa, Oh, legalitas. perizinan rumahnya seperti apa, seperti surat-suratnya itu juga. Surat-suratnya yang pasti seperti itu. Oh, Terus kemudian harus aman yang ya. kedua, yang kedua, kita juga harus tahu fasilitas umumnya seperti apa. oh jadi juga diperhatikan ya Mas ya, kayak gitu. Pasti. Misalnya gini, untuk ngomong masalah fasilitas umum, karena perumahan sekarang ini kita nggak cuman dihuni untuk kita sendiri, karena kita ada keluarga kita yang ke sana. Terus benar kemudian sekali, tuh kalau fasilitasnya kurang, itu mungkin juga berpengaruh Mungkin kecewa juga, ya, Mas, kecewa ya. juga. Belinya Seperti karena itu. asal-asalan, nggak dilihat dulu sih kayak gitu ya Mas ya, Pasti biasanya. itu. Terus yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah perlu cek lokasi dulu. Oh, jadi Karena terus terang selama ini kan karena Online, kita karena sering online terus. online ya Karena pasti pandemi ya, Mas, ya. pandemi ini kita tetap harus cek lokasi. tetap ya harus ya, harus. Karena dengan cek lokasi kita bisa lebih yakin, oh lokasinya di sini, nanti bangunan rumah saya di sebelah sini, komplek ini dan sebagainya. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi juga penting ya Mas ya, cek Penting lokasi sekali ya, Mas, ya. itu Mbak Firda. Kita pembelian secara invoice itu kita enaknya adalah misalnya ada beberapa nih contoh Ada. Tapi kalau ada perantara telat sedikit pasti biasanya ada denda seperti dan itu. itu ada DP-nya.